Nah, soal Kamboja memang saya menyaksikan sendiri, saya cek ke sana, ada warga kita sekitar 100.000 warga Indonesia yang bekerja di Kamboja. Hari ini saya beserta Ibu Menteri Komunikasi dan Digital membahas khusus soal bencana sosial yang sedang kita hadapi, yaitu judi online. Kita tahu persis para pelaku judi online ini sebagian besar adalah korban dari penipuan judi online. Kalau judi itu ada take and give, keberuntungan segala macam, tapi kalau judi online yang paling grassroots itu kita menangkap kecenderungan ada penipuan, sehingga kita harus sosialisasikan ke masyarakat. Jadi kita harus bikin literasi kepada masyarakat, karena 8,8 juta yang terlibat judi online ini adalah kontributor kemiskinan baru yang setelah menjadi korban akan menjadi penambahan kaum miskin baru. Padahal kita genjot sekuat tenaga, mulai dari kemiskinan ekstrim kita atasi, kemiskinan rentan miskin menjadi berdaya dan mandiri. Nah, kalau ini tidak kita atasi dari hulu hilirnya, kita sangat khawatir judi online akan memperbanyak orang miskin di tanah air kita. Yang kedua, ada dua cara kerja kita. Cara kerja yang pertama tentu yang dilakukan Ibu Menteri Komunikasi dan Digital, pengawasan segala macam aspek digitalnya lah. Nah, tadi kita juga diskusi ada aspek-aspek perbankan yang terlibat yang juga harus diatasi. Nah, yang paling penting buat kita berdua hari ini adalah literasi digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, kesadaran rakyat kita bahwa judi online adalah penipuan, bahwa judi online adalah sistem yang harus kita lawan dengan kesadaran penuh, dan kita akan melibatkan seluruh perangkat yang kita miliki mestinya, baik itu yang ada di dalam koordinasi Kemenko Pemberdayaan, misalnya kita akan minta pendamping desa, kita minta pendamping PKH, kita minta seluruh kader-kader penggerak pembangunan pemerintah daerah untuk menjadi aktor-aktor yang bisa mengatasi preventif maupun antisipatif judi online ini. Dan kita salah satunya adalah agar kampanye melalui digital, pertemuan langsung, sosialisasi, edukasi itu menjadi amat sangat dibutuhkan, sehingga rakyat paling bawah terutama jangan pernah mau ditipu dengan seolah-olah ada peruntungan, tetapi yang terjadi adalah penipuan. Saya persilakan Ibu Menteri untuk menambahkan. Baik. Suatu kehormatan diundang Pak Menko Permasyarakatan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat, mohon maaf Pak, karena beliau perhatiannya juga tinggi. Sekali lagi, meskipun ini ranahnya online, tapi sekali lagi ini melibatkan masyarakat asli gitu ya. Namanya mungkin judi online, penipuan, tadi disampaikan Pak Menko, penipuan secara online, tapi yang terdampak adalah manusia Indonesia asli. Nah, karena itu kita juga bersama tadi sepakat, terima kasih Pak Menko atas komitmennya, bahwa kita akan menggunakan aset-aset dari Pak Menko yang berupa sumber daya manusia yang luar biasa banyak di berbagai daerah di seluruh desa, untuk juga membantu menggiatkan edukasi ataupun literasi terhadap pemahaman bahwa judi online ini adalah sesungguhnya penipuan secara online. Itu jadi ini yang kita harapkan, karena memutus situs saja tidak bisa menyelesaikan masalah, menutup rekening saja belum tentu menyelesaikan masalah, tapi yang salah satu sumber masalah adalah adiksi atau kecanduan yang sudah begitu tinggi. Ini yang ingin kita bantu dengan edukasi agar masyarakat sadar dan bisa, harapan kami tentu mengurangi bahkan menghilangkan kecanduan itu terhadap suatu hal yang sebetulnya adalah penipuan. Sekali lagi apresiasi kami Pak Menko, terima kasih banyak. Ya, silakan ada yang tanya. Selamat siang. Canduan judi online dan
juga banyak yang akhirnya memiskinkan masyarakat gitu. Soal bansos BPJS Kesehatan, jadi ada kesalahpahaman. Beberapa rumah sakit yang sudah didatangi oleh korban judi online dan secara spesifik kemudian ditemukan akibat judi online lalu mengalami penderitaan sakit psikis maupun fisik. Nah, kondisi ini menyulitkan rumah sakit pada konteks klaim atas BPJS. Nah, beberapa hal yang masuk kategori klaim BPJS Kesehatan itu seperti yang kecanduan obat maupun non obat. Nah, kategori non obat ini soal korban judi online ini belum masuk. Nah, ini menyulitkan rumah sakit. Nah, pada proses menyulitkan rumah sakit itulah kita akan mengkoordinasikan. Jadi belum mulai, belum ada bantuan dari BPJS. Sudah ada 1-2 yang konteksnya itu korban non obat, korban psikiatris non obat. Tapi secara umum belum. Nah, kita berharap jangan sampai menambah beban, kira-kira gitulah. Jangan sampai menambah beban BPJS Kesehatan kita karena atas namanya korban penggunaan obat maupun korban psikologis lain, ujung-ujungnya adalah para pelaku judi online. Karena itu kita ingatkan bahwa itu belum dilaksanakan dan jangan sampai menambah beban. Nah, kita juga akan membantu rumah sakit untuk menegosiasikan problem baru di seluruh rumah sakit ini. Jadi sifatnya mencari solusi atas ketidakberdayaan rumah sakit menangani jumlah korban yang terus bertambah dari judi online ini. Yang kedua tadi soal apa itu? Soal di luar negeri. Kalau cara memberantas Bu Mutia nanti lebih detailnya. Tapi tugas saya tentu tidak bisa memberantas kecuali edukasi, literasi di wilayah saya ya. Edukasi, literasi, ancaman kemiskinan baru di situ. Tapi di luar itu nanti urusan Kemenko Polkam. Nah, soal Kamboja memang saya menyaksikan sendiri. Saya cek sana, ada warga kita sekitar 100.000 warga Indonesia yang bekerja di Kamboja. Di satu hari kedutaan kita kedatangan problematika sekitar 5 kasus setiap hari. Nah, memang benar ada yang jualan pecel lele, ada yang bikin soto Lamongan, ada yang mensupport dalam sistem proses kerja di sana itu. Nah, kita sedang cari jalan agar di dalam koordinasi saya kan pekerja migran yang di sana jangan sampai jadi korban. Itu aja tugas saya. Soal kemudian apakah mereka, karena itu lintas negara ya, Interpol bisa berinteraksi dan menjadi kekuatan untuk melakukan penindakan dan pencegahan, itu sedang dibicarakan di wilayah Menko Polkam. Tapi wilayah saya adalah jangan sampai pekerja kita yang bekerja di sana jadi korban. Karena saya mendapatkan begitu banyak orang takut dan khawatir korban-korban ini menjadi isu besar. Meskipun banyak yang viral-viral itu ternyata tidak benar adanya. Setelah saya cek, ternyata ya, konflik sesama orang kita di sana gitu, kemudian problematika yang menyangkut hubungan kerja antara pihak-pihak para pekerja di sana. Tapi intinya jangan sampai judi online ini menguntungkan orang lain, korbannya warga kita sendiri. Bayangkan kalau ratusan triliun mengalir ke negara lain dari orang kecil di kita. 10.000, 20.000 sungguh menyedihkan. Terima kasih Pak Menko. Teman-teman, jadi kalau dari Komdiji sifatnya adalah pencegahan, pengawasan, baik itu melalui literasi tadi yang sudah disampaikan maupun pengawasan di ruang digital. Karena itu kami mendeteksi situs dan juga nomor-nomor rekening.
Kalau situs take down-nya di kami, kalau nomor rekening kami laporkan ke OJK, ke perbankan, juga ke PPATK, lalu kemudian nanti dari teman-teman yang mengurusi transaksi keuangan lah atau yang mengawasi transaksi keuangan yang berhak melakukan blokir rekening. Jadi bukan di kami, tadi disampaikan e-wallet, perbankan, himbara, itu semua ranahnya silahkan dari OJK ataupun Bank Indonesia yang kita harapkan juga bisa memberikan edukasi maupun juga sanksi kalau perlu kepada perbankan yang memang tutup mata terhadap transaksi yang begitu besar. Itu kemudian tantangan-tantangan dalam menghadapi judi online, tentu ini beda-beda di setiap kementerian. Saya akan bicara dari kementerian kami, pengawasan terhadap situs-situs judi yang ditutup 1 tumbuh 10 atau tumbuh 100, itu memang memerlukan tenaga luar biasa. Itu satu. Kemudian juga kerjasama dengan platform yang rata-rata adalah perusahaan global teknologi raksasa. Itu juga menjadi PR luar biasa. Komunikasi alhamdulillah jalan, tapi bagaimana membuat teman-teman dari platform teknologi besar itu mau comply dengan aturan yang ada di Indonesia, itu tentu kita perlu bolak-balik diskusi dengan mereka untuk kemudian mencapai solusi bahwa mereka juga ikut narasi bangsa bahwa kita sedang perang menghadapi judi online karena aturan di negara-negara lain berbeda-beda. Tapi sudah ada komitmen dari beberapa yang ingin juga terlibat lah membantu Indonesia. Itu sih mungkin kenapa, dan juga lintas negara ya ini. Pada intinya adalah kami yakin kalau kompak, kuat sebagaimana arahan Presiden ya. Hari ini Pak Menko meskipun lintas tapi tetap karena semuanya terlink menjadi satu permasalahan judi online ini, selama kompak semuanya saya rasa insya Allah bisa ditangani. Terima kasih. Terima kasih karena waktu kita ada acara lagi. Sekali lagi pemiskinan baru melalui judi online tidak bisa dihentikan oleh sepihak, tapi semua pihak terlibat, para pendidik, tokoh masyarakat dan kita semua harus bahu-membahu mengatasi bencana sosial yang membahayakan lahirnya kemiskinan baru di tanah air kita. Terima kasih semua, mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sampai ketemu.